dari Sekolah SMK Tunas Harapan, kelas 12 TKJ. Perkenalkan, nama saya Desma Ornelwati Simanjuntak. Nama saya Nadam Sari. Nama saya Alfia Jihan. Kami akan menjelaskan cara konfigurasi jaringan menggunakan mikrotik dan access point sesuai dengan topologi yang ada di bawah. Untuk langkah pertama, riset terlebih dahulu perangkat mikrotiknya dengan cara seperti yang ada di video. Pastikan lampu yang dekat tombol sudah berkedip. Setelah itu, buka aplikasi Winbox dan seperti ini tampilan awal di aplikasi Winbox. Pastikan IP address 000 dan jangan lupa connect menggunakan MAC address. Oke, langkah selanjutnya adalah setting identity dan user pada dashboard system. Dan silakan setting sesuai nama yang diinginkan. Untuk selebihnya silakan simak cara yang ada di video. Dan untuk passwordnya bebas, asal bisa diingat karena setting user untuk login kembali pada aplikasi Winbox. Setelah itu, jika sudah, tinggal klik OK. Tahap ketiga adalah setting IP address. Untuk selanjutnya tinggal ikuti cara yang ada di video. Dan untuk address atau IP addressnya mungkin bisa diikuti IP address seperti yang ada di video. Untuk setting address yang pertama ini kita setting interface, pilih Ether 2. Selanjutnya membuat untuk WLAN 1, bisa diikuti langkahnya seperti Ether 2 tadi. Dan untuk addressnya bedakan dengan Ether 2, bisa diikuti seperti yang ada di video. Selanjutnya adalah tahap keempat, membuat DHCP server, bisa disetting pada bagian dashboard IP. Klik pada bagian menu DHCP Setup dan setting untuk Ether 2 dan WLAN 1. Tahap kelima, membuat DHCP client ada pada dashboard IP sama seperti DHCP server. Sebelum setting DHCP client untuk Ether 1, jangan lupa sambungkan kabel di Ether 1 pada perangkat mikrotik ke gateway. Jika sudah disetting, pastikan status sudah bound. Tahap selanjutnya mengatur NAT pada firewall yang berada di dashboard IP. Pada menu general, untuk out interface-nya, pilih Ether 1. Setelah itu, pada menu action, pilih Masquerade. Jika sudah semua, aktifkan WLAN 1 pada dashboard wireless. Setelah itu, klik 2 kali pada bagian WLAN dan pada menu wireless, pilih mode AP Bridge. Di sini untuk frekuensinya itu bebas dan untuk SSID-nya silakan menggunakan nama yang diinginkan yang akan ada tercantum pada WiFi. Dan jangan lupa juga untuk mengatur DNS dan centang bagian allow request. Jika semuanya sudah disetting, jangan lupa untuk ping google.com pada dashboard menu terminal. Setelah itu, koneksikan HP pada WiFi atau jaringan yang sudah dibuat tadi. Dan pastikan sudah ada internet. Selanjutnya buka aplikasi CMD atau Command Prompt. Lakukan hal yang sama seperti melakukan ping di new terminal. Selanjutnya setting perangkat mikrotik yang kedua, jangan lupa reset terlebih dahulu. Caranya tidak jauh berbeda dengan cara setting mikrotik yang pertama. Dan jika muncul seperti ini, silakan klik remove configuration. Lebih baik untuk setting identity dan user terlebih dahulu. Setelah setting identity dan user, silakan ke address dan
membuat IP address untuk Ether 2. Untuk addressnya, kalian bisa ikuti langkah yang ada di video. Setelah itu membuat DHCP server untuk Ether 2. Langkahnya sama seperti yang pertama tadi, silahkan ikuti yang ada di video. Setelah itu aktifkan WLAN 1 pada wireless. Klik 2 kali pada WLAN 1 dan tinggal scan. Klik start. Setelah itu cari jaringan yang sudah dibuat di mikrotik pertama. Lalu connect. Otomatis settingan WLAN di perangkat mikrotik yang pertama akan terscan di perangkat mikrotik yang kedua. Nah, untuk di mikrotik yang kedua ini, untuk settingan DHCP kliennya itu pilih WLAN 1. Jika sudah, klik apply dan OK, dan pastikan status sudah bound. Jika sudah, selanjutnya setting NAT pada firewall, setting out interface-nya WLAN 1. Dan untuk actionnya sama masquerade. Oh ya, jika belum ada sambungan internet pada laptop atau komputer kalian, coba untuk disable dan enable pada Ethernet. Silahkan ikuti langkah yang ada pada video. Jika sudah setting mikrotik 1 dan 2, silakan reset perangkat TP-Link. Untuk cara meresetnya silakan ikuti yang ada di video. Kemudian ke Google untuk setting perangkat TP-Link. Ketikkan IP yang ada di belakang perangkat. Username dan password sesuaikan dengan yang ada di bagian belakang perangkat TP-Link. Di sini klik next saja, pastikan pada operation mode itu access point. Untuk pada wireless settingnya, atur wireless security mode dan SSID. Untuk bagian ini DHCP server di enablekan. Jika sudah seperti ini, klik reboot dan tunggu sampai selesai. Jika sudah setting TP-Link, balik ke aplikasi Winbox untuk menambahkan address Ether 3. Dan tambahkan juga DHCP server untuk Ether 3. Di sini sambungan kabel pada mikrotik kedua di bagian Ether 3 ke perangkat TP-Link. Selanjutnya membuat hotspot, dan pada menu server, klik hotspot setup dan ikuti langkah seperti yang ada di video. Untuk DNS name, namanya bebas, bisa menggunakan nama yang diinginkan. Untuk
bagian ini boleh di next aja, tidak usah di setting, dan silahkan jika ingin di setting. Selanjutnya, setting user profile, klik tambah, dan untuk nama bebas kalian bisa menggunakan nama guru karena untuk password guru. Address poolnya atur di HCP pool 1. Untuk share usernya bisa bikin untuk 6 pengguna. Untuk rate limitnya bisa diatur 512k per 512k. Dan di sini saya buat lagi untuk siswa. Setting sama seperti settingan guru yang sebelumnya. Untuk rate limit siswa ini buat 712k per 712k. Setelah itu setting user, dan untuk nama samakan seperti setting user profil dan password bebas. Untuk profil pilih yang sama seperti nama di user profil, dan buat user lagi langkahnya sama seperti tadi. Untuk nama gunakan nama user profil yang kedua, password bebas, dan profil pilih yang sesuai nama user profil. Jika sudah berhasil, sambungkan WiFi ke nama TP-Link yang dibuat tadi saat setting TP-Link. Dan akan muncul seperti ini, klik dan login. Maka tampilan login akan seperti ini, masukkan username dan password seperti yang sudah diatur pada user. Selanjutnya setting perangkat Merkusis dan reset terlebih dahulu. Jika sudah selesai mereset, silakan searching ke Google sesuai dengan yang ada di belakang perangkat Merkusis. Selanjutnya buat new password dan confirm new password. Klik next pada tanda panah, atur connection type, pilih dynamic IP. Jika sudah klik next dan atur SSID Merkusis dengan nama yang diinginkan. Jika sudah, tinggal klik next dan klik continue with no security. Jika sudah begini, klik centang. Klik pada bagian network dan klik save. Setelah itu kalian buka bagian wireless dan klik save. Jika sudah, tinggal klik next saja. Jika sudah begini, tinggal klik finish. Jika masih belum ada internet pada laptop, setting internet dan disable enable pada Ethernet. Jika sudah begini, masukkan username dan password hotspot yang sudah dibuat.